warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ada pertanyaan, kira-kira ada nggak hari gini atau saat ini orang yang nggak punya HP? Ya, kayaknya nggak mungkin ya. Tapi ada sahabatku. Ya saya sendiri. Ya. Terus mungkin ada pertanyaan, loh nggak punya HP kok bisa bikin konten? Kontennya tetap dibikin tapi HP-nya pakai punya anak, dan juga kadang-kadang pinjem sama kawan sekedar untuk bikin konten ya. Udah gitu nanti baru kalau ada kesempatan baru di-upload ya. Ini saya buat konten ini karena ada sebagian sahabat yang menanyakan nomor kontak yang bisa dihubungi atau nomor WA. Ya memang belum ada. Kayaknya nggak masuk akal ya sahabatku. Kayaknya nggak masuk akal kok hari gini masih ada orang yang nggak pegang HP ya. Tapi memang itulah kenyataannya. Karena apa? Itu adalah imbas dari seperti yang saya ceritakan, kebangkrutan saya ya. Kebangkrutan saya. Imbasnya itu cukup luar biasa. Sampai memang habis total dan memang sudah nggak ada apa-apa. Yang dimiliki hanya pengetahuan, pengalaman, terus juga semangat hidup, semangat untuk bertahan, semangat untuk berkembang. Nah, makanya saya berkali-kali kadang-kadang saya pesan sama kawan-kawan yang ada di komentar saya yang mungkin mau merintis usaha, hati-hati dalam menjalankan usaha. Dan saya sangat wanti-wanti di situ, tolong kalau dalam usaha itu jangan menggunakan uang pinjaman ya. Usahakan pakai uang sendiri karena nanti resikonya besar ya. Bangkrut itu nggak enak sama sekali ya sahabatku. Orang yang alami kebangkrutan itu kalau kita nggak kuat-kuat itu memang bisa stres. Terus belum lagi penghakiman sosial ya. Penghakiman sosial kadang-kadang ada yang mencibirkan kita, terus ada yang meninggalkan kita ya. Orang-orang yang kita sayangi mungkin meninggalkan kita karena dampak kebangkrutan itu. Terus juga ada sebagian orang mengecap karena kita belum bisa membayar utang ya, dianggap kita itu penipu dan lain sebagainya. Itu salah satu dampak daripada kebangkrutan ya. Tapi semua itu memang harus jalani. Nah, saya membuat konten ini ya. Membuat konten ini salah satu upaya terakhir saya ya, untuk bisa mengembalikan semuanya untuk kembali normal. Karena memang untuk memulai suatu usaha saya betul-betul sudah nggak ada kemampuan modal ataupun apapun itu. Karena memang tempat tinggal pun itu masih kacau, nggak menentu ya. Jadi kadang-kadang untuk bikin konten ini sendiri ya, itu dihadapkan 3 pilihan. Kalau untuk saya 3 pilihan ya, antara ada rupiah ya, penghasilan saya yang nggak menentu, ada rupiah itu untuk beli paketan untuk upload video, atau untuk makan, atau untuk bayar kontrakan. Karena kalau untuk mengcover ketiga ini memang terus terang saya akui memang belum mencukupi. Jadi kalau memang untuk upload, salah satu ada yang dikalahkan ya. Entah itu makannya agak prihatin atau memang kosnya atau kontrakannya yang tertunda untuk pembayarannya. Jadi memang pahit. Wong untuk rasanya kok nggak mungkin ya. Kondisi atau mungkin kalau sahabatku lihat di beberapa konten saya ya, itu terkesan banyak yang nanya lapaknya di mana, kerja di mana. Ini ya memang saya nggak punya lapak. Nah, ini saya hanya buruh kuli ya, borongan, kadang-kadang buruh angkat junjung ya, angkat untuk bongkar muat. Kadang-kadang juga saya buruh untuk memilihin barang ya. Itu kalau pas memang waktunya masih hujan, musim penghujan. Karena
kalau untuk musim penghujan itu kita mau mulung itu agak sulit mencari barangnya. Jadi biasanya kalau libur nggak mulung itu ya jadi kuli pocokan ya. Kuli pocokan itu pas ada yang membutuhkan, kita coba untuk menjual jasa atau tenaga kita ke tempat tersebut ya. Jadi kalau ngelihat di konten terkesan itu saya punya usaha, enggak. Jadi saya hanya menceritakan apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya jalani ya, dengan tujuan supaya ini bisa jadi pembelajaran bagi sahabat semua supaya nggak ngalami kondisi seperti saya ya. Jadi kalau ibarat orang jalan, saya pernah melewati jalan itu ya, saya tahu di situ ada lubang, di situ ada jurang, di situ jalannya jelek, jalannya bagus, itu saya tahu. Jadi saya menceritakan itu supaya sahabatku semua tidak mengalami apa yang saya alami saat ini, karena memang pahit ya sahabatku. Sekali lagi pahit. Kalau usaha kita bangkrut di saat kita memang terpuruk, itu pahit, sama sekali pahit. Ya seperti saya katakan tadi, zaman hari gini kok sampai nggak HP aja nggak punya, apalagi HP nggak kepikiran. Ini nih saya ini pakai sendal ya, ini untuk beli sendal aja sahabatku, untuk beli sendal itu memang saya berpikir berapa kali, karena apa, memang kemampuan ekonomi saya kalau hanya mengharapkan hasil dari kuli atau dari mulung itu berat sekali gitu. Jadi ya sudah, yang penting fungsi sendal itu bisa ada manfaatnya, menghindari dari beling, paku dan lain sebagainya ya. Walaupun ini ya sudah nemu satu yang kanan, satu yang kiri, yang penting bisa dipakai, bisa terhindar dari barang-barang yang berbahaya kayak beling dan lain sebagainya, ya sudah dipakai. Ya memang seperti itu keadaan seperti itu. Jadi ya sekali lagi saya minta maaf buat semuanya. Saya minta maaf buat sahabat semua yang mungkin niatnya pengen sekedar ngobrol lah ya, tukar pengalaman gitu. Akan tetapi saya memang benar-benar nggak bisa merespon itu karena memang saya nggak punya HP-nya. HP anak aja kadang-kadang saya harus meluangkan waktu di saat anak memang nggak ada kegiatan ya, jadi bisa dipinjam HP-nya untuk sekedar membuat konten. Nah, uploadnya kadang-kadang masih keteter karena apa, kalau untuk nyari wifi ya, untuk cari hotspot itu nggak selalu kita bisa dapat ya. Jadi kadang-kadang tetap harus ada pengorbanan untuk membeli paketan ya. Jadi kadang-kadang untuk uploadnya sendiri karena keteter karena untuk beli itu. Nah, ini ambil sisi positifnya yang jelas dari cerita saya ini ya. Ini sekali lagi juga ini untuk menegaskan lagi bahwa saya nggak memberikan nomor ke sahabat semua, bukan berarti saya nggak mau memberikan, tapi memang nggak ada yang mau diberikan. Dan mudah-mudahan cerita pahit saya ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua, bahwa perjalanan hidup kita itu nggak ngerti ya, kemarin kita seperti apa, hari ini seperti apa, dan besok seperti apa, itu kita nggak paham ya. Karena memang semuanya sudah ada yang ngatur, seperti yang saya alami, yang kondisi saat ini yang sebenarnya nggak patut untuk diceritakan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.